kenapa sih ini BTS? Ternyata ada yang aku bener-bener suka itu kayak gini. Dia tuh dari agensi kecil, terus dia berjuang. Nah, aku suka perjuangannya itu sih. Strugglingnya ya. Jadi kelihatan sih. Ini yang ini. Jangan dong. Waduh. Yo kan. Allah. Siapa itu? Kisah tuh Itu Kim Sok Jin. Jimin. Kim Sok Jin. Siapa kuwi? Jadi ya kalau orang bilang ngefans banget ya nggak terlalu ngefans. Saya juga masih sholat, masih ngaji. Apa hubungannya? Kewajiban. Takutnya nanti Itu orang kan beda loh. tapi ada loh orang yang bilang kalian itu terlalu mengagung-agungkan BTS. Itu ada gitu. Tapi ketika kalian bener-bener down banget, entah itu putus cinta atau bosan di kerjaan atau apa whatever lah, apa yang kalian lakukan? Dia dulu mungkin. Apa ya? Kalau mendekatkan diri pada Tuhan itu kayak klasik banget ya. Kayak apa sih lo datang ke Tuhan cuma pas di doang kayak gitu kan. Itu kan suatu kewajiban ya, kalau kita umat muslim kan dekat dengan Allah itu suatu kewajiban. Ya selain itulah. Ya, Itu selain klise banget. Selain itu saya makan. Oh iya, Iya ya sih, memang banyak. ada sih, Iya. memang banyak orang yang Banyak yang stres itu larinya ke stres, makan ada. larinya ke makan. Kalau misalkan saya pernah dengar curhatan temen, tapi aku nggak bisa, kalau aku stres aku makan aku nggak bisa. Justru aku lebih suka diem sendirian terus nggak makan sampai lupa makan lah gitu. Ya, kalau saya makan tuh nggak pernah lupa, alhamdulillah. Jadi mau makin down makin banyak makannya, terutama makanan yang manis ya. Nggak tahu tiba-tiba pengen makanan. Tahu-tahu jadi gede. Iya, tahu-tahu jadi segini aja gitu kan. Berarti bisa didefinisikan bahwa Stres saya terus sering Kamu galau. iya. Kamu stres banget. Nah, besok kita healing deh. Yoi. Jadi Kalau dari aku pribadi ketika lagi banyak pikiran terus nggak tahu mau ngapain, entah pokoknya mau di mana aja yang penting sendiri. Lebih suka Ya, menyendiri. pokoknya sendiri dulu. Jangan apa ya? Enggak, pokoknya menjauhi yang berbau kerumunan, ngumpul sama orang, kayak gitulah. Pokoknya nyendiri dulu, kalau udah tenang baru keluar. Tapi sendiri itu yang dilakukan ngopi. Terus Kok iya? klasik Iya. ya? Enggak, tapi klasik loh cowok kayak gitu. Enggak, Kalau tapi ada memang- masalah Iya, sendiri bukannya ngopi. emang rata-rata cowok tuh kayak gitu gak sih? Kayak ya sudah telan pilnya pahit-pahit gitu loh. Kayak beda sama cewek. Kalau cewek kan pasti aku pengen cerita, pasti kayak gitu kan. mungkin karena apa ya? Kayaknya sekarang batasin cewek sama cowok kan kayaknya ini banget ya. Semua bisa dilakukan gitu loh. Nah, tapi kalau dari aku pribadi ketika ada masalah terus pulang, ibu ngerti dan lain sebagainya, itu kayak yang Kasihan orang tua. yang kayaknya maksudnya diceritain ya udah selesaiin sendiri gitu loh. Mau wis gede Wis kan gede, mikirnya gitu. yes, betul. Gede loh aku. Karena aku yang Karena dia udah gede dia. Kayak Kalau gitu sih. aku kebalikan kalian berdua. Gimana? apa? Nangis. Kebalikan kalian berdua. Jadi aku kalau stres ndak doyan makan dan suka keluar. Kalau kalian kan kalau Dedi kan diem menyendiri, kamu Iya. kan makan. Yes. Aku kebalikannya. Jadi ketika aku stres itu aku nggak doyan makan, terus pengennya keluar, entah itu jalan, entah itu nonton, entah itu pokoknya pengennya keluar aja, nggak pengen Oh, di nyari rumah. keramaian berarti mah. Heeh. Cari hiburan, Cari cari kesibukan hiburan. lain. Cari hiburan meskipun itu juga tidak ngefek aku. Contoh kita nonton cari hiburan, emang ngefek banget enggak kan? Kita ke mall hanya sekedar jalan-jalan, emang ngefek enggak? Tapi ya itu At least kita bisa mengalihkan pikiran kita ke yang lain pelarian gitu ya. bukan stres. Mengalihkan. Tapi sekarang ini ya kayak 2-3 tahunan ini aku sering banyak ini dok ngobrol sama psikolog sebenarnya. Wah, Jadi penting juga untuk apa ya, untuk kesehatan jiwa. oh gitu. Iya, ngobrol sama. Self healing. Iya, jadi kita kan perlu kan kadang tuh terlalu sibuk dengan urusan pribadi, orang lain tuh enggak apa ya, kita kayak kekeh sama apa ya, sama prinsip sendiri gitu loh. Padahal ketika orang lain ngeliat tuh bisa lebih apa ya, lebih luas. Kalau orang lain yang nggak kenal kita kan, kalau ngelihatnya kan malah lebih luas, bener apa enggak dan lain sebagainya. Lebih cerita ke situ sih sekarang. Jadi ngobrol sama psikiater, psikolog, ya itu Kalau penting. aku ngobrol sama orang itu ketika aku sudah benar-benar nggak kuat. Jadi
ketika aku sudah mulai cerita sama orang, berarti itu tandanya aku udah nggak kuat mendem sendiri. Tapi ketika aku masih kayak gitu, masih keluar, masih itu masih buat aku masih bisa, aku pendem masih bisa kayak gitu. Tapi aku pernah loh kayak gitu sampai akhirnya ada yang mengganggu dalam artian tuh, pernah nggak sih kayak kita mau tidur tuh di telinga kita tuh berisik banget. Ada banyak suara gitu loh. Pernah udah kamu berarti udah masuk waham kayak gangguan jiwa loh kayak gitu tuh. Tapi aku pernah kayak gitu. Jadi karena mungkin saking stresnya, saking nggak tahu, tapi banyak banget suara kayak mengintervensi gitu. Iya. Kamu harus gini, kamu harus sampai capek. Akhirnya sampai beberapa hari itu, mungkin seminggu ada, tidur itu TV harus nyala. Jadi harus ada suara lain yang lebih keras. Boros itu berarti kamu udah masuk dari suara telinga. Gangguan jiwa ya. Kaget banget. Tapi aku kayak gitu loh, maksudnya even aku nggak stres pun aku kalau tidur harus ada suara. Nah, tapi kalau itu aku karena terganggu. Awalnya aku biasa aja, tapi telinga tuh kayak berisik banget, kayak kalau mungkin orang lain bilang apa sih, anak IndiHome anak IndiHome, anak Indigo biasanya kan. IndiHome, terima kasih ya. Terima kasih kemarin acara kita sukses. Iya kan? Makasih IndiHome. Makasih IndiHome, Makasih. berkat IndiHome ini. Itu kan kalau orang bilang kan, katanya kalau anak dengan IndiHome itu kelebihan tadi. khusus ya, IndiHome itu tadi, dia akan mendengar suara-suara gitu. Tapi kan saya nggak kayak gitu loh. Tapi ada suara ketika rasa masalah ya, sebuah masalah itu dipendam terlalu lama, nggak cerita sama siapa-siapa, dan berpura-pura tetap tersenyum di depan orang lain, kayak gitu tuh, akhirnya nanti akan muncul seperti itu. Nah, makanya aku nggak mau deh. Iya kan, akhirnya akan muncul seperti itu. Kayak gitu juga, tapi nggak muncul suara-suara. At least aku cerita ke satu orang. Ya. At least cerita ke satu Mungkin orang. memang akhirnya. tetap butuh cerita sih. Iya, tetap butuh cerita, karena ya kita makhluk sosial, kita nggak Ya, mungkin lupa kalau menurutku malah sebijak-bijaknya orang tuh pasti dia juga butuh pertimbangan. Nah, pertimbangan itu kan akan lebih fair ketika itu ada pendapat dari luar nih, nggak orang yang kita kenal gitu. Kalau yang kenal kan pasti akan mendukung kita. akan mendukung, tetapi kalau emang dari luar kan ya melihatnya lebih Ya, mereka lebih melihatnya secara keseluruhan. luas, ya. Jadi tidak memihak kita. ya, aku lebih milih gitu sih. Selama 2-3 tahun ini lebih banyak ke situ cerita. Jadi lebih nyaman juga, lebih enak. Selama beberapa tahun ini aku dengerin musik, kan nggak nanya musik apa gitu. Nggak ya? Ya udahlah. Tahu iya. sih. Musik apa sih? Kan tadi tuh sing masalah tadi lah apa? Keluar. Pokoknya keluar lah, cari keramaian. Keramaian, ada nggak kriteria keramaian gitu loh? Keramaian yang kayak gimana, yang Konser lah, yang, Dokter Agni. yang dicari. Ya, konser. Karena Mana ya? ketika Suka BST ya? BTS, bro. BTS bro. BTS. Ketika kita tadi dia bilang konser bener. Ketika kita lihat konser, kita nyanyi tuh. Nah, ketika kita nyanyi kan teriak-teriak tuh. Nah, waktu teriak-teriak itu kayaknya beban tuh hilang kayak gitu. Nah, itu sih. Itu lebih ke situ sih. Lebih ke lihat konser, lihat kalau film sih nggak bisa teriak-teriak ya, sekali kita teriak kita, weh betul weh gitu kan. Konser apaan? Kita nggak ada konser sekarang. Konser BTS dong. Jangan bilang kamu mau ngejek aku lihat konser. Enggak, maksudnya sekarang ini kan ya sekarang udah mulai oke ya dia. Ada beberapa teman-teman seniman yang udah mulai manggung. Iya. Tapi kan baru aja. Lah konser itu yang nah, kalau kita kita bahas masalah konser, ngomongin musik kan jadi sendiri-sendiri. Dia mungkin dia suka apa deh? Dia Tulus pasti. Iya, Tulus. Musik apa ya? Tulus musik apa? Pop ya? Pop jazz bukannya pop jazz ya? Jazz Pop sih, pop. Pop ya. Ya mesti lebih ke pop. Jadi underground itu ya. Enggak. Underground bawah tanah. Enggak. Listrik. Enggak suka underground. Sukanya upperground. Enggak, maksudnya enggak suka yang musik yang terlalu jeduk-jeduk banget gitu loh. Yang Tapi narko suka ya. Hah? Yang tet. Oh itu iya. Oh iya. Sesekali aja, tapi ya lebih banyak ke pop terus kayak gitu sih. Aku juga banyak ke pop. Pop apa? Pop gitu. Pop apaan? Pop apa, Dok? K-pop. K-pop. Oh, K-pop. Tapi memang sekarang bukannya semua orang suka K-pop ya? Sebenarnya saya dari dulu suka K-pop tapi tidak terlihat. Oh gitu. Ah. Masih malu-malu Ah, ya? yang benar. Masih malu-malu kucing gitu ya.
Sekarang Tapi malu-maluin. Sekarang malu-maluin nih. K-pop itu kan sebenarnya juga enak. Enak loh, enak. Coba Wow. dengerin. Ada army baru. Sekarang lagi dengerin apa, Dok? Lagi seneng dengerin apa? Aku BTS. BTS. Dia apa dia? Aku jujur ya, kalau musik Korea itu aku gak begitu suka kalau aku nggak nonton film. Jadi aku akan suka musik Korea ketika aku Oh, terkontaminasinya dari film. jadi Ya, jadi soundtracknya soundtracknya film. Ya, Jadi soundtracknya film. jadi BTS juga kayaknya ya. Iya, dia army harus hitam. Susah aku naik kon Mobilnya Mas Dedi itu play songnya udah mulai BTS. Berarti Ini misiku aku spill ya teman-teman ya. berarti misiku sudah berjalan dengan Berhasil. lancar. berhasil. Enggak cuman BTS, Dok. Tapi ada yang suka sebenarnya musik-musik BTS itu healing loh. Iya, ngerti ya. My Kenapa kita Universe. jadi Oke ngomongin banget BTS ya. ya? Iya kan? Enak. Heeh. Emang Enggak- enak, musiknya enggak- emang enak. Apa enggak bilang enggak enak aku, cuman apa ya? Enggak semuanya yang dari BTS tuh bisa diterima. Oke kan? Yes. Ya ada beberapa aku seneng. Tapi seneng aku kalau dengerin Don juga. sukanya yang Life Goes On. Coba Like dengerin ya. a necklace Hmm, in ya, the enak, ya, forest. sama- Itu kalau Don didengerin Enak. enak banget tuh musik gitu. Gitu sih. Kalau musik ya yang lagi ini aja sih. Yang lagi Sesuai hits. yang sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang dirasain. Curhatan hati sesuai Oh, gitu. gitu. Kalau lagi emang masalah Oke. relationship kayaknya ya banyak juga kan. Oh, berarti Mas Dedi itu prinsipnya kukira lagu ternyata kisah. Wah. Iya. Jadi emang playlist di apa ya? Di kendaraan tuh ya macam-macam. Sesuai dengan hati. Iya. BTS ada, koplo yo masuk, ya toh. Pop oke. Rock Selain apa ada? rock juga ada. Oke. Daster ya enak. Rock, blues ya eneng. Kata apa meneh ngono ya. Ki dodolan apa? Karena kan semua lagu kan enak. Maksudnya Iya. di suatu kondisi yang enggak enak didengerin, tapi di kondisi yang tertentu itu enak, didengerin. masuk gitu loh. Ya benar-benar. Ya, setiap lagu tuh emang perlu nyamannya tersendiri. Jadi aku nyaman mendengarkan lagu yang seperti ini. Iya, sebenarnya memang lagu tuh memang kalau bagi aku memang ngefek banget sih. Maksudnya ketika seneng ya itu ngefek, ketika sedih ya itu yang ngefek gitu. Jadi memang lebih ngefek banget. Kalau ya sesuai kan, maksudnya sesuai dengan ini. Sesuai dengan hati sih. Tapi kan sekarang BTS merajalela, Dok. Oh iya, dia karena ya mungkin sudah mendunia ya. Kalau lihat Dokter Agni strap Ya, box-nya ya tuh. dong. Apa sih? Oh, Siapa Budi. itu siapa yang pink itu Mana siapa? sih? Strapnya Pink itu siapa? Oh, ini ya, ini Cookie. handphone logi, iPhone Kenapa berapa harus ini? RJ. Kenapa harus dilihat Ya kan toh. sih? Ini yang ini, Nih. yang ini. Nih. Jangan dong. Waduh. Yo kan. Allah. Siapa itu? Ki sapa to, Dok? Itu Kim Sok Jin. Jimin. Kim Sok Jin. Sopo kuwi? Ya BTS. Oh, BTS. Sarangnya Jungkook. Mulai ini tuh kapan, Dok? Mulai Bener-bener suka sama BTS. Aku tuh dulu suka BTS itu aku suka lagu Mic Drop, tapi aku nggak tahu kalau itu lagunya BTS. Jadi aku tuh dulu suka lagu-lagu BTS tapi nggak tahu kalau itu punyanya Ternyata BTS. yang nyanyi BTS. Ya itu kayak gitu. Terus mulai tahu bahwa itu lagu-lagu BTS tuh dari teman PMI juga. Melisa Melisa namanya, ya? Melisa, gitu Wah. ya. Nah, itu mulai tahu oh ini loh lagunya BTS ini lagunya. Ya, mulai dari situ ternyata aku banyak suka lagu-lagu dari BTS gitu. Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya sudah suka dari dulu tapi nggak tahu kalau itu lagu tahu BTS. lagunya tapi nggak tahu musisinya Penyanyinya, siapa, penyanyi siapa. Saya Terus malah kan- tahu BTS dari Dokter Agni. Ya aku juga nggak ngerti sih. Nah, aku juga sama sih, Dok, sebenarnya sama. Kalian taunya dari aku Enggak, kan? tapi sebelumnya memang Oh, udah tahu. tahu I know ininya. BTS tapi nggak tahu lagu-lagunya. Tahu apa. lagunya tapi nggak tahu kalau itu BTS Oh, malahan. ya sama berarti. Terus kok BTS ya? Ya sudah, gitu aja. Biasanya kan cowok begitu tahu kok BTS, ya nggak jadi suka deh gitu. Ya ada beberapa. Ya kan sama ada beberapa tadi. pasti yang kayak gitu kan. Ada Enggak, yang maksudnya beberapa ada beberapa yang ternyata enak suka juga. tapi Aduh, aku enggak melotrak-melotrak. semuanya. Enggak semuanya, Diunggah ya. enggak semuanya oke kalau menurutku sih. Ada beberapa yang ngerti lah Dokter Agni. Yes. Aku tahu beberapa lagu BTS yang disuka sama dia. Ya itu enak. Enggak nanya kalian kenapa aku suka BTS gitu. Ya itu, jawab aja. Enggak sebelum ke situ
sebelum nanya apa kenapa suka sama gitu, BTS. kenapa suka, terus reaksi pertama ketika apa tahu lagunya terus kemudian BTS tuh gimana? Ternyata musisinya BTS tuh sebelum suka tuh gimana tuh? Ya udah, Ngerti. nggak reaksi gimana karena kan aku suka lagunya dulu, tahu kalau itu ternyata iki sing nyanyi BTS kayak itu, ya udah itu doang, nggak maksudnya ternyata BTS aku nggak jadi suka, enggak sih. Lah iya, Iya, setelah tetap suka. setelah tahu itu loh reaksinya tuh apa, ngulik BTS Iya. itu seperti apa Bener. atau kayak gimana? Jadi setelah tahu bahwa itu lagu-lagu BTS, aku jadi kayak kalau orang mau ujian belajar gitu ya. Ya Sampai Allah. belajar BTS. Belajar Ada BTS ujian apa yang nasional dipelajari coba? BTS. Enggak, maksudnya kiasannya belajar. Jadi aku mulai lihat-lihat nih. Iseng, tapi itu emang niat atau iseng? Iseng lah cari personil BTS tuh ada siapa aja sih Iya. gitu. Oh. Ya kalau dikatakan iseng enggak juga sih ya, karena kan kita lihat terus ya. Kalau namanya iseng kan berarti satu kali doang. Kapan lihat. itu, Dok? Maksudnya pertama akhirnya tahu itu kapan tuh? 2020-an kali ya? Oh, berarti anu ya, belum ada 2 tahun ya. Belum ada 2 tahun, kayaknya 2 2020-an. tahun. Jadi kayaknya lagu Make Drop itu emang udah lama, tapi aku taunya ya kayaknya 2020-an tuh. Oke. Terus aku lihat, aku cari-cari Mhm. kenapa sih ini BTS. Ternyata ada yang aku bener-bener suka itu kayak gini. Dia tuh dari agensi kecil, terus dia berjuang. Nah, aku suka perjuangannya itu Wih, sih. strugglingnya ya. Jadi Ngobrolin masalah relationship juga perlu ditanya strugglingmu kayak gimana sih gitu. perjuangan mereka yang mereka ndak patah semangat. Kalian tahu kan, maksudnya K-pop itu kan Industrinya dari gitu. sana sini kan banyak yang nggak suka, banyak yang ngejudge, banyak yang nge-hate kayak gitu kan. Nah, tapi si BTS ini sendiri tuh mereka bener-bener berjuang. Jadi mereka kayak kacamata kuda gitu loh. Biarinlah kamu mau benci sama aku, terserah kamu mau benci sama aku, tapi aku akan membuktikan ini loh. Aku bakal membuktikan bahwa aku tuh layak kalian sukai gitu, dengan cara mereka akhirnya banyak award yang mereka menangkan, nah kayak gitu. Ya, Jadi dari nggak- karyanya Dan juga. akhirnya dunia pun tahu ya, bahwa dan sekarang dan BTS nggak memang gini. Jadi aku sukanya itu jangan patah semangat meskipun orang lain itu membenci kalian itu. Wih. Tuh, karena enggak semua orang tuh benci kalian dan enggak semua orang suka sama kalian. Ya udah pasti ya, di mana tempat Tuh. pasti ada yang Itu yang suka aku suka tuh kayak gitu. Jadi selalu ketika ada hal positif di balik idola-idola kita. jadi ya. ketika aku ngerasa down, ketika aku merasa ya wis kayak gini, aku terus mikir karena aku sukanya BTS, jadi aku mikir BTS aja bisa loh, dia ndak disukai hampir seluruh dunia aja, akhirnya mereka tetap struggling, mereka tetap berjuang itu. Kenapa hanya aku yang segelintir orang bilang kayak gini terus aku patah semangat kayak gitu. Nice. Iya sih. Ya memang seperti dia bilang, idola itu punya efek sendiri-sendiri ke fansnya. Fans ya. Oke. Tapi setelah itu, Dok, akhirnya kenapa suka kan udah dijelaskan. Karena strugglingnya lah macam-macam tuh. Terus kalau dilihat, kita sama-sama ngelihat lah, sama-sama tahu juga BTS itu seperti apa. Kemudian tadi ditambahi Dokter Rani strugglingnya, dia berusaha ini macam-macam. Nah, di sisi lain kita juga, nah aku pribadi ngelihat industrinya luar biasa gitu loh. Selain karyanya dia, tapi dia mendatangkan cuan itu dari Banyak kan, dari berbagai macam kan, nggak hanya musik doang. sampai apapun bisa. Sampai apapun sekarang ya bawa nama BTS tuh bisa Iya. kecipratan kan. Bisa. Bener. Nah, kan ada banyak tuh aksesoris dan lain sebagainya. Entah nek konser pakai apalah, pokoknya lo pasti, apalagi cewek atau mesti perintilannya oke gitu Iya, loh. Mesti benar. beli ini, beli itu, macam-macam gitu kan. Pertanyaannya masih Dokter Agni udah punya apa aja? Yang kita tanyakan, Dokter Agni itu udah punya Sudah mengkoleksi apa aja yang seberapa ada BTS kamu? Iya, seberapa BTS kamu? Gimana? Ada beberapa sih, ada beberapa yang aku punya, kayak merchandise-nya ada beberapa. Cuma aku bukan tipikal orang yang kolektor PC, enggak. PC itu apa? PC itu bukan PC Personal komputer ya, card. bukan. Jadi photocard. Oh, Nah, aku photocard. bukan orang yang suka mengkolektor Photocard? photocard. Ya. Loh, BTS itu merchandise-nya banyak. Dia ada photocard, ada photobook, ada
apa ya kayak semacam perintilan. Nah, ini termasuk salah satunya sih. Gusti Allah. Termasuk salah satunya. Terus. Nah, itu dia macam-macam punya kayak gitu. Nah, aku bukan tipikal orang karena ada sih dia fans yang benar-benar pengen punya entah itu posternya, entah itu foto. Kalau bisa booknya, komplit gitu ya. entah itu PC-nya itu kan ada beberapa orang yang pengen kayak gitu dan bagi fans itu ada suatu kebanggaan sendiri punya photocard official. Itu punya kebanggaan sendiri mereka. Nah, dan itu harganya ndak murah kayak gitu. Nah, untungnya aku bukan orang yang suka dengan photocard karena aku udah punya suami dong. Suamiku lebih ganteng daripada yang lain gitu ya. Buktikan wallpapernya. Wallpaper dong. Oke, wallpaper kita buktikan. Tarat, Majreng. Oh iya, oke, terbukti. Ya itu, suamiku kan lebih ganteng daripada yang lain. Cuma aku tuh suka kolektor yang BT21. Apa itu? BT21 tuh kayak gini. Nah, ini. Nah, itu Oh, BT21-nya. yang versi dia kartun-kartunnya Jadi itu. ya dia versi boneka. bonekanya. Nah, gitu aku suka yang BT21 itu. Kayak Yang ini gitu. impor, Dok. Ya. Iya. Ini beli dari sana dikirim langsung dari sana. Dari Korea. Oh Buset. my god. RG. Selamat datang. Kayak gini. Itu jadi ya kayak gini sih, lebih ke perintilan kayak gini. Cuma kalau yang untuk merchandise-nya BTS sendiri itu paling aku apa ya, jaket kayak Buset, gitu. Kalau yang kalau K-pop gitu kan dia punya lightstick sendiri-sendiri. Jadi kayak NCT, kemudian EXO, Blackpink kayak gitu kan dia punya lightstick sendiri-sendiri dan BTS pun juga punya lightstick tapi Dan sampai dompetnya- saat ini aku belum punya. Itu dipakainya buat apa? Pas Dipakainya konser gitu. waktu konser. Jadi, biasanya flash ya ada yang ngertiin aja. Itu dipakainya Musiknya Darboy soalnya. Kalau kangen band. Kangen band. dengarkanlah. Itu sih kayak gitu. Terus. Kenapa sampai sekarang belum punya? Padahal nek Sering nonton konser loh. sering nonton konser loh padahal loh. Karena bukan konser offline yang aku tonton. Konser offline karena BTS kan belum kesini. Pernah kesini di 2017 ya. Cuma kan aku nggak tahu itu BTS. Belum segede sekarang. Nggak tahu kalau itu BTS. Jadi aku belum nonton kayak gitu. Nah, BSD-an. BSD gitu ya. Terus kenapa aku belum punya lightstick sampai sekarang? Karena belum ada konser offline. Jadi memang sudah ada rencana beli ketika itu konser offline gitu. Oke. Lah kan BTS juga udah konser di mana-mana, Dok. Maksudnya dia udah offline juga kan? Iya sih. Meskipun nggak di Indo. Iya sih, cuma aku masih yang realistis sih, Mas, gitu ya. Tapi Aku ada masih kan yang fans realistis. maksudnya yang udah se-edik itu dengan BTS. Jadi kayak ada salah satu selebgram itu aku nggak sebutin namanya. Ada salah satu selebgram itu dia ARMY. ARMY itu fansnya BTS. Nah, namanya ARMY. Namanya ARMY. Army harus hitam. ARMY harus hitam. Kalau ini ARMY-nya ungu gitu. Nah, itu ada salah satu selebgram dia ARMY. Dia itu selalu nonton BTS konser dimanapun. Oh my god. Dan aku nggak tahu itu uang dari mana juga gitu. Nah, itu Ya kan dia selebgram. Nah, itu dia selalu nonton, entah itu mau di Prancis, di Brazil, dimanapun dia selalu nonton. Itu ada salah satu selebgram sampai sebegitunya gitu. Kalau aku masih realistis gitu ya. Konsernya. Ya, kalau tiket konser, uang hotel, makan dan sebagainya itu kan butuh banyak ya. Satu itu, yang kedua nggak mungkin aku cuti 2 minggu kan bisa dipecat aku dari PMI gitu ya. Tuh, jadi aku masih realistis gitu. Jadi Iya, aku iya, akan iya, nonton konser ketika di Indonesia Oke, saja. apa, Dok? Lightstick. 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 Berarti itu yang belum punya karena memang belum secara offline datang ke Berarti konsernya. punya cita-cita beli lightstick kalau BTS datang ke sini. Iya Kalau sih. mau nonton offline kan berarti Iya sih. baru Ya. baru Mas Kikin tolong diizinkan ya. gitu. Pengadaan dulu. Pengadaan dulu. Tanda tangan dulu. Iya. Tanda tangan Minta Mas form Kikin. Bu Tuti. Seperti itu sih. Oh. Tapi, oke. Oke, itu kan belum punya. Yang udah punya selain apa ya? Selain perintilan-perintilan ini tuh punya apa aja? Apa ya, mereka itu kayak kelarin kayak
merchandise. Jadi setiap konser itu mereka keluarin Jaket, merchandise. tadi jaket ada, Jaket, terus kaos, kaos. apalagi ya? Semua itu datangin dari sana, Dok. Ya, Buset. Bantal. kaos, bantal. Bantal kan termasuk BT21 sih kalau bantal kan. Terus Terakhir beli apa? Terakhir jaket. Terakhir yang sampai saat ini belum datang itu kayak keyring, memorial keyring. Jadi modelnya kayak Gantungan kunci. bros. Oh, bros. Itu belum datang. Terakhir itu sih itu. Kalau yang jaket kan udah datang. Album BTS kemarin beli nggak? Beli. Album. Yes. Album BTS yang harganya sekitar 400 won. 400.000 won. 1 juta. 1 juta buat Yes. Jangan disebutin keras kan. Nanti itu ya disensor ya. 1 juta untuk beli Album Album. BTS. Nanti disensor ya. Oke, jangan disebutin. buat kayak albumku bayar 100.000 wes lah. Oh, album foto. Foto masa kecil. Itu sih. Jadi ya kalau orang bilang ngefans banget ya nggak terlalu ngefans. Saya juga masih sholat, masih ngaji. Apa hubungannya? Kewajiban. Takutnya nanti Itu orang kan beda loh. tapi ada loh orang yang bilang kalian itu terlalu mengagung-agungkan BTS. Itu ada gitu, tapi nggak sebegitunya gitu. Meskipun kita beli merchandise, meskipun kita nonton konser, tapi kan kita tetap masih Islam, bro. Kita masih sholat. Iya, kita maksudnya masih kan kayak gitu, gitu loh. kita ke Tuhan itu kan hablum minallah Beda, gitu iya, loh lah ya. beda. Sedangkan kita ke BTS itu kan hablum minanas. Nah, itu gitu kalau kan beda. itu kalau orang yang pro, tapi kalau oke. orang yang kontra kan beda lagi. Dan kita sama Tuhan itu urusan kita gitu nggak sih? Yes. I Ya, like it. ya semua kan pilihan ya. Ya, Maksudnya semua kan benar. pilihan, punya seleranya Iya, sendiri-sendiri. iya. Ada yang suka koplo sampai 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 terkoplo-koplo gitu. koplo. pokoknya sampai udan, wah aku tetap nonton lah, kayak itu kan juga ada. Yang unik Banyak dari ya. konser Benar. koplo adalah dimanapun konsernya bendera slang. Iya, Solusinya. benar. Dimanapun konser dimanapun BTS, konsernya ya. Iya kan? bendera Konser slang. BTS bawa bendera slang ada nggak? Nggak ada. Soalnya mayoritas cewek, mayoritas Oke. fans girl. Cowok ya ada dong. Ada sih beberapa fans boy ada. Kemarin kita Ya nonton sini-sinan gitu. kita nonton enggak juga. Kita nonton konser BTS kemarin itu ada fans boynya juga. Ada fans boynya juga. Bahkan Dia nyanyi artis-artis pun juga cowok ada ya. Ya mungkin karena sekarang kan sudah mendunia ya, mungkin mereka sudah nggak malu-malu lagi, tapi yang dulu mungkin masih malu mengakui oh aku seneng BTS gitu, mungkin masih malu, tapi sekarang karena sudah mendunia jadi fans boynya sudah menampakkan diri semua. Ngeri banget. Ya itulah seputar BTS. Kalau di Solo sendiri dok, Ah, nek di area Solo sendiri kan beberapa kali nonton konser, meskipun secara online kan, itu bareng-bareng kan, itu gimana jumlahnya? lumayan sih, ada Banyak beberapa. ya. Kan pasti ada grupnya sendiri Ya, kan. ada beberapa grup kayak Indomie, kayak Indomie. Indomie Solar, Army Solo, kayak gitu banyak. Indomie Solar. Indomie, Indomie selera aku ngerti gua. Indomie Solar. ini bukan iklan Indomie ya, bukan. Jadi Indomie itu maksudnya Indo Army. Oh ya Allah, cocokologi banget. Indomie Solar tuh maksudnya Indonesia Army Solo Raya kayak gitu. Jadi ada fans-fansnya masing-masing, kemudian ada Army Solo ya kayak gitu. Jadi setiap fansbase itu dia mungkin mengadakan konser-konser sendiri gitu. Jadi melihat konser-konser sendiri gitu. Biasanya kalau offline nanti akan tergabung semuanya di situ. Tuh, kalau kita nonton konser offline bareng-bareng. Tapi ada yang unik ketika saya menyimpan nomor WA Dr. Agni, Mbak Melisa, sama ada beberapa teman saya Yo, yang story-nya Allah. itu kalau bikin story itu cukup mewakili satu orang aja kan. Allah. Story-nya itu sama semua isinya kayak aktivitas Ngapa sih BTS. dok harus gitu? Ngapa? Enggak sih, jadi kayak apa ya? Kayak berlomba-lomba cepet-cepetan bikin story. Enggak juga, kayak kebahagiaan tersendiri sih kalau kayak gitu. Lah itu bikin story sebanyak itu sama suaminya piye? Maksudnya suaminya nggak pernah di storyin tapi Awalnya itu suami aku enggak suka. oh, iya. Awalnya dia enggak suka, masih enggak suka. Ngomong. Dia ngomong gini, kamu tuh
dikit-dikit nonton nonton BTS gitu, nonton BTS kayak gitu. Awalnya memang enggak suka, tapi ya kita kan menjelaskan ya, maksudnya kan ada komunikasi, kita jelasin loh, aku tuh nonton kayak gini tuh untuk ya biar hatinya seneng dan sebagainya, kan enggak Hiburan. Healing-healingnya gitu ya. healing, hiburan Kita kayak besok gitu. mau healing loh, Dok. Mau ikut Iya nggak? loh. Kita besok mau healing. Mana? Dadah. Buat yang mau join. Nggak apa-apa lah, asalkan kalian bahagia, aku bahagia Ci gitu. Emang gitu, Bang? Emang gitu, Bang? Maksudnya Kalau ada orang lain bahagia, kita ikut bahagia itu emang kayak gitu. lah kalau Kalau sedih lebih bahagia. lah kalau Iya temenku bahagia, masa aku nggak bahagia lah. Kalau teman-temanku bahagia Ya gitu. Oke, Yakin. terima kasih. Lanjut. Terus ya udah kayak gitu. Nggak Terus suka. nggak suka, terus aku jelasin kayak gini, terus kan aku sampai bilang gini, yo bahagiaku tuh sederhana loh, cuma dengerin BTS nyanyi di HP, terus lihat kayak di album kayak gitu, itu udah seneng, nggak perlu sing harus kemana gitu kan, nggak perlu. Ya tapi kayak gitu. ngelihat kalau konsernya kayak gitu ya itu bukan sederhana loh, Dok. loh. Beli fotonya tok berapa loh? Beli albumnya aja Albumnya berapa? berapa? Sebenarnya Ini udah nggak berapa? perlu disembunyikan pun, orang di luar sana juga udah tahu ya merchandise BT21 Udah Ini itu. puluhan juta loh. Enggak lah. Ini nek sak ini. Oh iya, yang sampai nih iyo. Yang sampai nih iyo. Ya enggak. Ya semua orang udah tahu, terutama ARMY sih udah tahu, maksudnya dengan harga segitu. Tapi biasanya itu tuh ketika Cek, sebelum ke sana, Anda kan bekerja di PMI. Enggak banyak loh. Dapat uang dari mana itu? Ayo. nabung. Oh, nabung. Oke. Nabung. Masih Itu banget nih, ya itu Allah. yang mau aku bilang. Itu yang mau aku bilang. Jadi si BTS kita kan ada semacam kayak, jadi ada aplikasi sendiri nih dari Aplikasi. Iya, dari BTS itu ada aplikasi sendiri. Nah, Buset. itu di situ itu nanti BTS tuh apa jadi cuan ya. itu tuh di situ tuh nanti sudah kayak ini loh konser tanggal segini. Terus nah, ketika ada konser itu kita udah pasti ketika di konser itu akan ada merchandise. Berarti Nah. kita bisa spend money dulu. Ya, tuh, kita bisa nabung dulu. Itu kayak nih Juni besok kan mereka akan comeback gitu ya. Itu ketika konser terakhir di bulan apa ya, aku lupa ya, Desember apa itu udah kasih tahu mereka Juni kita comeback kayak gitu. Itu udah dikasih tahu. Jadi fans yang kayak mau beli merchandise-nya mereka udah mulai nabung. Kayak aku nih udah jauh-jauh hari udah nabung untuk beli tiket. Nice. Dia loh nonton Tulus beli online. Aku beli online karena gak kuat banget tiketnya. Meskipun nggak tahu nanti itu konsernya kapan gitu, jadi kita udah itulah makanya kenapa jadi bukan terus oh ternyata ARMY tuh kaya ya beli ini. Ya itulah strugglingnya orang kan beda-beda. Padahal kita tuh jauh-jauh hari ya kayak ngiris sih, nabung sih gitu. Ya sih, saya lihat Anda mulai makan nasi koperasi sehari 2 kali ya. Ini puasa Syawal full 1 bulan. Ini untuk beli merchan BTS ya. Bulan Mei ini saya full puasa gitu ya. Itu jadi kayak gitu sih. Jadi aku juga udah bilang ke suami, maksudnya aku beli itu ketika memang ada uang lebih, maksudnya kita tabung Saving Ya, sendiri ya. lah. gitu. Jadi ada tabungan tersendiri gitu. Untuk BTS. Oh, gila sih, hebat. Ngefans-ngefansnya aku sama Westlife. Aku juga ngefans Ya, Westlife. aku ngefans Westlife. Dulu aku ngefans Westlife itu kan tidak seperti sekarang ya. Sekarang mungkin kalau kita punya idol gitu ada photocardnya, ada yang lain. Westlife dulu buat Poster. dapetin posternya, saya harus beli majalah Bobo. Nah, itu kan berarti kayak gratisan aja dari majalah. Saya dulu juga ngefans Westlife, cuma kalau di luar K-pop itu kan jarang punya merchandise gitu. Iya, iya. Ya memang kayaknya hampir Band-band nggak ada. barat kan nggak ada Iya. merchandise kayak Yang gitu. Itu sampai hanya nyentuh industri K-pop itu. Oke, kok. betul, Gitu. Dok. Ya makanya Iya sih. itu saya posternya si siapa namanya?
Soalnya dulu Shen mah Villan. Oh, Shen Villan, Itu Mak. sampai nunggu majalah Bobo. Bener. Kayan aku Saya juga harus tahu nunggu itu majalah Westlife Bobo. gitu. aku punya majalah Westlife itu dulu gara-garanya dudutan press itu loh, Dok. Yang Oh Apa iya ya? iya iya iya. hadiah stiker, hadiah apa. bener, Dapat bener. seneng banget. Bener. Judi sejak dini. Itu kan nek pas puasa kan banyak yang kayak gitu. Iya, Ya iya. berarti kan Westlife masuk ke semua umur kan. Iya, Aku sebenarnya sampai masuk ke sekarang pun semua juga masih umur. suka Westlife meskipun Ya udah emang tuir-tuir. dia evergreen. Musik-musik Tetep evergreen. oke kok. Iya. Lagu-lagunya tetap enak. Ya tapi memang Yang itu bentar sih. lagi mau masuk ke Solo, Dok, sing konser Michael Turok. Ah iya. MLTR. MLTR itu juga lagu-lagunya enak. Gitu. Nonton enggak bisa, Dok? Enggak tahu ya. Udahlah nabung ya. Nabung lah pokoknya. Nabung ya gitu. Betul. Ya, itu effortnya ya buat apa ya? Mendapatkan sesuatu itu Yes. semua ada Semua effortnya, butuh effort. effortnya. Yang jelas nggak boleh lagunya. insecure Ya. karena Yes. terbukti ya di kita insecure tuh kayak nggak ada manfaatnya. Ya satu itu, yang kedua kalau aku sih lebih baik ke situ daripada ketika kita down kita terus larinya ke hal-hal negatif. Iya betul. Karena masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak berdonasi. Yes. Ya. Love yourself. Sampai saat ini pun fanbase BTS itu aku juga ngasih tahu sih, ayo donor gitu. Akhirnya pernah kan waktu Akhirnya itu pernah waktu itu Indomie ngadain donor di Indomie, Vive Hotel ya. Ya, waktu itu saya juga lihat nonton sih, Ya. ada. Itu sempat karena memang ARMY di PM itu banyak banget loh sebenarnya, ya kan? Iya kan? Iya, cuma Sampai bilang sama Bu Yani pada rebutan kan. iya bener. Iya, Rebutan jadi petugas. rebutan pengen jadi petugas untuk jadi petugas donor di situ. Tapi emang salah satu kelebihan kita bekerja di apa ya, di organisasi PM kan juga gitu. Kadang Iya. kalau konser Ya, Kita bisa nonton. kita bisa dengan nonton sukarela gratis. kita berangkat loh. Waduh, gratis soalnya. Soalnya bisa nonton gratis. Masuk. Tapi, Ya. tapi bukan apa-apa, di situ kita juga tugas. Iya, kita juga jaga. Iya. Orang juga nggak Iya. joget-joget. Iya. Ya joget jempolnya doang lagi gini. Iya, paling kita di situ juga dengerin toh, nanti kalau ada pasien juga udah Lari. ngurus Iya. pasien gitu. Itulah. Ya itu suka dukanya kita kerja di PMI ya. Iya. Ini benar-benar random banget ya. Ini bener-bener Tapi emang ada dukanya. Dukanya apa, Dok? Kadang ya kita semua kan manusia. Dokter Agni manusia. ada Yang punya dukanya lah. perasaan, ya toh. Sama kita cowok-cowok juga punya perasaan. Dukanya apa, Dukanya duka? ada, nggak hanya suka doang. Kalau aku Dukanya bilang apa? suka tok ya nanti. Nggak mungkin kan? Heeh. Nah, dukanya apa? Dukanya ya aku pernah dipisu-pisui gitu. Pernah. Sama? Dipisu Ya di apa ya? Internal atau eksternal? eksternal. Eksternal, ya. Itu ada. Jadi ada ya wajar lah ya pada beberapa pendonor yang Yang kita hadapi kan banyak oh, orang. itu ya ada kayak gitu dukanya kayak gitu Duka, sih. oke dia. Sama sih, sama dukanya sama hampir sama, yaitu di onek-onek kewong itu. Tapi akhirnya jadi biasa juga. Dukanya lagi adalah ini Putus di cinta humas- di PMI. enggak. Oh, tak kira putus cinta di PMI. Emang saya pernah jadian di PMI? Oh iya, oke. Dukanya itu ya, sebenarnya bukan duka sih. Kita kan event banyak nih. Hari H mau event itu saya sedihnya itu takut, lebih ke Kenapa? takut Kenapa? kalau tidak Gagal. sesuai, ya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tidak sesuai dengan realitas. Yes, itu lebih ketakut. Biasanya kalau hari H menjelang event itu tuh suka nggak bisa Rasa tidur. turu. Yes. Pokoknya harus piknik deh. Berarti lu kok lebaran bengi ra dong. iso turu berarti? Hah? Kan sesuk meh piknik, wong kok bengi ra iso turu. Ya berarti. ya no, sisa mesti aku nggak bobok siang ya. Jadi Aku dukanya tuh sekarang tuh masih belajar ngatur waktu, Dok. oh. Ngatur waktu, mana keluarga, mana kerja, mana yang lain, mana yang ini gitu loh. Kadang masih ngatur itu, masih belajar ngatur supaya ya Balance. biar bisa apa ya, biar bisa adil gitu loh ya, meskipun porsinya tetap kan nggak mungkin sama, tapi paling enggak itu bisa adil. Oh, buat keluarga segini, ini segini gitu loh. Kalau dulu kan 24 PMI. Yes. Dulu. PNS sih lah. Iya. Pegawai non-stop. Kain non-stop. Ya dulu kan wah luar biasa, bahkan berhari-hari nggak pulang itu udah biasa, tapi sekarang tuh aduh
Oh, harus jadi pulang deh. itu Mas jadi sering pulang tuh karena mau membiasakan diri untuk Iya, memanage. iya. Iya. Sekarang harus mulai dibiasakan Ya harus karena- dong. Nanti kalau punya istri nggak dibiasakan kayak gitu, so mencak-mencak. Oh, aja. berarti ini mau punya istri. Ya iyalah. Iya Oh lah. iya sih. Siapa sih yang nggak mau? Semua orang kan mau punya Iya. istri. Saya maunya punya suami tapi Agnes aja mau loh. mau nikah. Menikah. Iya, biasa. Tapi itu Bercandanya memang penting dok. ibu-ibu, Jadi iya. itu apa ya? Biar Jadi nggak kaget juga. jadi duka, kadang jadi seneng juga kan bisa belajar. Makanya belajar di banyak orang nih. Kalau di PMI kan macam-macam kan. Ada yang di bagian ini tapi dia bisa on time tuh gimana ngerjain ininya pekerjaannya, apakah udah beres semua atau belum. Nah itu loh yang harus dibagi. Kalau dokter nih loh nikah kan pasti udah dibagi kan nih buat porsi yang buat Oh iya. pekerjaan berapa, buat keluarga gimana, buat ya. Nah ini juga harus kadang sedih, duka kan dia, sedih kan duka ya. Iya benar. Ya, itu duka kadang kalau nggak bisa apa ya, nggak bisa harusnya bisa total. pulang, gitu, Oh, harusnya bisa bisa pulang. Jadi nggak Tapi bisa ada pulang. kegiatan yang emergensi yang harus berangkat, nggak bisa nggak berangkat. Nah, itu kan ini lagi ya sedih. Sisi lain kita harus berangkat seneng ya, tapi sisi lain juga harus sedih. Gitu. Ya itulah. Begitu juga bekerja berlaku tuh. kebalikannya kalau misalkan kita harusnya bisa total tapi ada masalah tertentu misalnya yang menyangkut keluarga atau apa gitu kan. Bisa juga sih. Mas Harusnya kita bisa total tapi karena dulu pernah crash jadi waduh berat. Kita jadi tidak bisa profesional. banyak tuh dokter angling kan suaminya enggak dalam satu organisasi, dia belum tahu Dia ya kan kan? belum punya suami. Lah iya Oh, kan dia juga belum tahu. Oh, iya. Gimana sih ada ini? Belum tahu. Tapi kalau aku pribadi meskipun ada regulasi yang kemarin kita dengarkan dari personalia boleh Yes. ya, tapi aku pribadi milih untuk enggak Enggak seatap karena gimana pun. Resikonya sangat besar, Resikonya guys. besar. Even walaupun Iya. akhirnya kandas itu tapi Waduh. wow, saya Kalau menyinggung aku banyak dari pihak. kalau aku dari dulu memang enggak suka itu. Kenapa dok? Kenapa? Enggak suka aja. Iya, Tapi kenapa? ada Enggak ada yang disuka. nggak ada Nggak yang suka. disuka atau emang dari awal Jadi pengen memang dari Tapi awal ada yang disuka. kan dari awal sudah dibentengin enggak suka. Oh, enggak suka Jadi dalam gini, satu organisasi. maksudnya kan kayak umpama aku kan dokter nih, paling kan aku punya teman-teman kan kuliah. Nah, aku memang dari dulu tuh enggak suka yang seprofesi, enggak suka yang seorganisasi, maksudnya pasangan ya. Enggak suka yang seorganisasi, enggak suka yang seprofesi kayak Ya, gitu. kenapa? Kan nyambung toh. Mm-mm. Kalau seprofesi kan mikirnya orang kalau milih seprofesi kan mikirnya biar nyambung ngomongnya. Ya kan dokter sama dokter gitu Ah, bisa nyambung. oh ada case seperti ini bisa jadi studi case buat berdua dipecahkan berdua gitu. Kenapa? Lah sekarang kalau dokter lagi dokter, Mas Kikin IT. IT. Mm-mm. Oh, kalau aku kenapa nggak suka sesama dokter? Ini kok belum jadi ditutup-tutup ya? Nggak tahu. Lanjut aja. Ada yang ngantuk-ngantuk. Karepmu. Ini udah 2 jam lebih ya. For your information. Maaf ya. Terus. Kalau aku kenapa aku nggak suka? Aku mikirnya gini, dokter apalagi laki-laki, mungkin mereka jadi dokter itu kan dia punya 3 SIP ya, surat izin praktek. Kalau dokter, aku nggak tahu ya dokter laki-laki yang lain, cuma aku melihatnya mayoritas dokter laki-laki itu biasanya dia akan menggunakan 3 SIP ini, dihabiskan semua. Memaksimalkan. Terus? Terus? Nah, SIP yang pertama. kenapa aku nggak sukanya? Takutnya kita nggak pernah serumah meskipun sudah menikah. Karena shift. Karena dia akan bekerja terus untuk 3 SIP ini. Ya, itu sebenarnya nyambung ke dia tadi yang waktu masalah. Itu sih. Makanya aku cari Karena yang itu, lain. nggak Ya, mau. Ya. Hmm. Jadi makanya aku nggak pernah mau satu profesi. Dan kelebihannya bisa brainstorming juga ya. Ya, Maksudnya bertukar pikiran dari iya. Dia gimana deh? kalau aku Harus seprofesi atau enggak? tidak pernah mempertimbangkan sebuah profesi sebenarnya. Aduh. So. Kalau dapat seprofesi, alhamdulillah sudah pernah. Dan kandas. Iya, ya kan kandas emang kan Oh, belum iya. dapat kan. Seprofesi enaknya adalah bisa saling tukar pikiran, bisa problem solvingnya dapat lah. Maksudnya ketika aku punya masalah dengan ini yang kaitannya dengan pekerjaan, dia bisa bantu. Begitupun sebaliknya. Kalau beda profesi lebih bisa kayak bertukar cerita. Jadi seharian dia kerja tuh ngapain Ya. aja, terus aku kerja seharian ngapain aja. Jadi
akhirnya di situ punya bahan buat cerita, punya bahan buat melepas rindu. Nggak monoton juga kan. Iya, Ya namanya iya. jodoh kita nggak ada yang tahu kan, tapi paling nggak kan ada apa ya? Kriteria Kriteria. Nggak ada kan ada yang kekeh atau dok, oh saklek harus itu. harus seprofesi lah. Iya sih. Kalau nggak bisa. Aku kan kalau seprofesi nanti bakal bosan juga. Nah, aku Maksudnya mikirnya enggak di ini dok. sini ngomongin ngomongin Sama. kesehatan, di rumah ngomongin kesehatan, capek bos. Ya. Menciptakan keluarga yang sehat. Iya. Tapi kalau pertimbanganku sendiri ya biar Ada pandangan lain gitu iya kan? maksudnya Iya. sama sih kayak misalkan aku di humas dengan apa ya, dengan resiko pekerjaan yang bisa diberangkatkan kapanpun dimanapun ya nggak tahu kapannya gitu loh. Kalau profesinya sama ya elah pulang-pulang Ya kan Ya nggak dibahas bisa itu ketemu lagi, ya itu kan? lagi, itu lagi. Di samping Aduh. dibahas itu lagi kita nggak akan pernah ketemu kayak gitu. tapi persepsi orang itu banyaknya tuh milih seprofesi supaya nyambung. Kalau diajak ngobrol. Tapi iya. untuk bisa nyambung sebenarnya kan bukan harus satu bukan profesi. butuh Bukan profesinya. dua device yang sama tetapi dua device yang berbeda Yes, untuk bener. bisa connect. Iya, kayak kutub utara sama kutub selatan Iya. kan. Gitu. Makanya. Kalau magnet itu utara dan utara kan dia Iya. akan tolak Kayak menolak. dokter Agni gitu. pendiam Mas Kikin cerewet kan Iya. gitu. Oh, iya, kan emang gitu Cerewet kan. banget gitu. ya. Heeh, Jadi itu emang kan nyambung connectnya kayak banget. gitu. Makanya Saya orangnya yang dikit-dikit ngabarin, dia dikit-dikit ngilang, Ya, ghosting. ya Kan udah, pas memang banget gitu kan. toh. Emang ya udah gini aja terus gitu kan. kalau apa Jadi semua wonge adem ayam kono galak. ya, kan emang wes pas ngono loh. Terus pas ngono. Mohon dicatat ya ini kebalikan semua. opposite. Opposite. Terus apa ya? Persepsinya kan mungkin kayak gitu. Banyaknya orang sekarang tuh memilih seprofesi karena yaitu pandangannya supaya Komunikasinya lebih komunikasinya mudah. lebih gampang. Kamu nggak akan ngerti apa yang tak rasain padahal tahu loh. Iya Nah, benar. coba aja deh, Tahu. kalau kita udah kerja ya, cari yang beda profesi. Pasti tuh warna-warninya tuh dapat gitu. Iya. Dokter Agni ngerti lah. Iyalah. Iya kan? Ngerti lah beda profesi. Oh, kayak gini anuku gini. Udahlah coba gini. Ya udah. Bismillah, benar. dapat dokter habis ini. Iya, Kan biar temanku beda tuh gitu dulu loh. juga ada yang dia mau dapat dokter enggak jadi, tapi yo nyambung, tapi nggak tahu akhirnya kok kandas gitu, nggak tahu juga sih. Ya itulah namanya lika-liku. Padahal ya. sebenarnya udah cocok loh antara kan? dokter sama humas itu udah cocok. Temanku yang yang sana itu Ya, kan. mungkin banyak pertimbangan ya. oh iya, Artinya mungkin kan temanku banyak pertimbangan sih. artinya kan Saking banyaknya. menikah itu kan aduh. Bicara dari segi cowok ya. Oh iya. Namanya nikah itu kan bukan hanya dua pribadi, tapi juga dua Dua keluarga. Nah, menyatukan itu kan kadang susah. Ya, Bahkan benar yang sih. udah nikah pun ada Susah. kendala di situ. Gitu. Benar, Makanya benar. daripada ribet-ribet ya Ya udah enggak Ya usah. sudah. Mm-mm. kita sejalan tapi nggak sehaluan kan nggak Yes. masalah kan. Ya udah sementara kita jalan Sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, ya. gandengannya nanti gitu Gandengannya ya. nanti. Yaudah. Kalau ketemu ya nggak tahu juga. Iya sih. Tapi kalau yang satu sudah memutuskan untuk menikah ya nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yo, yang namanya takdir orang kan Oh, beda-beda. kan ya beda-beda. Alhamdulillah. Makanya menikah Yo, itu seperti azan maghrib. Apa deh? Iya kan? Seperti buka puasa. Apa? Ditunggu-tunggu. Enggak ditunggu-tunggu. Tapi? Sifatnya harus disegerakan. Oh, Tapi kan kita itu sadar bahwa azan maghrib di setiap daerah itu kan berbeda. Berbeda-beda. Jadi ya, nggak boleh benar. disamakan. Ya, jadi nggak boleh disamakan. Kalau mantan mau nikah duluan, ya nggak apa-apa Ya, gitu apa-apa. loh. Kan kita nanti juga nikah. Iya. Ya siap-siap aja nih mau undangan kan gitu. Iya benar. Aku dulu juga ditinggal nikah semua. Mantan-mantan nikah duluan, aku juga nikah belakangan santai aja. Gimana perasaannya, Dok? Ditinggal Ditinggal nikah gimana B perasaan? aja. Gitu ya. Ya karena udah jadi mantan. Ya ngapain? Saya udah jadi pacaran mantan. 4 kali, tiga udah nikah. 4 kali. Iya. Saya Empat. Dokter Agni saya berapa? pacaran juga 4 kali juga. 4 kali. kali. 4 kali. Udah nikah semua baru saya nikah. Saya udah nikah semua nih, yang semua ada nikah. Saya udah nikah semua Berapa, Dok? Tadi berapa? 4 kali. 4 kali. Ya, 5 kali. Oke. 5 kali. Saya tidak percaya. Tapi 5 kali. Tapi udah nikah semua. Satu. Oh, baru satu. Baru Aku 4-4-nya udah nikah, baru aku nikah. Saya malah tidak ada harapan untuk
balikan ke empat-empatnya ini. Satunya nikah, satunya ini bentar lagi mau nikah, Terus ya toh. Satunya? Yang satunya juga Mau mau nikah. Jadi dua, yang mau dua nikah masih jomblo. Yang dua masih available lah. Oh, available. Oke, Ya. berarti masih ada lah ya. Kalau ada. kalau memang takdir menyatukan kalian berdua kan masih ada gitu ya. Ya, kalau saya sudah ada kemungkinan. Ya. Karena empat-empatnya sudah menikah. Empatnya sudah menikah, sudah bahagia, udah punya anak 2. Oke. Lah kok udah menikah semua? Yang itu deh. Yang itu kan belum menikah. Lah emang saya pacaran sama yang itu? Oh, enggak dia 7 bulan ngopo? Dia mau menikah. dia pacaran tapi yang cowok menganggap tidak pacaran. Astagfirullahaladzim, jangan dibongkar dong. Jadi itu gimana? Nggak ketemu ininya no? Nggak ketemu. Kita beda apa, prinsip yang kesepakatan memang tidak pernah awalnya dipertemukan, Mas. Enggak, soalnya mereka berdua beda keyakinan. Nah, sini yakin sini orang. Yang cewek yakin, yang cowok nggak yakin. Itu mereka beda keyakinan. Iya, Gitu iya, ya. makanya Oh, gitu itu. ya. Ya itulah ya makanya menikah itu harus Sama-sama yakin. keyakinannya sama-sama yakin gitu. Kalau beda keyakinan enggak bisa. Oke. Itulah. Yang satu yakin, satu enggak, ya ora dadi gitu. Sebenarnya yakin sih yakin, hanya prinsipnya saja yang berbeda. Ya. Oh, Ini Dan tidak bisa kita dijadikan satu. berdua kan belum nikah dok. iya, terus Nggak tahu. kok aku Katanya. kok bau enggak enak ya gitu. Mau dinikahi di sini. Katanya ketika orang yang punya niat serius, gitu, punya niat serius tuh ada aja halangannya, cobaannya, strugglingnya kayak gimana lah itu. Kalau dokter Agni dulu gimana? Iya kayak gitu juga. Gimana? Kalau aku lebih ke keluarga sih ya, maksudnya ya masa aku mau cerita. Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya ke keluarga sih. Jadi hampir tidak jadi untuk menikah. Terus aku kan tipikal orang yang apa ya? Yang Apa ya? menjalani aku ya keputusan dari aku. Aku tipikal orang yang seperti itu. Jadi Diriku otoritasku. jadi aku model kayak gini. Ya aku, jangan dipaksa untuk kesini kayak gitu ya. Terus toh calon suamiku ini sudah menerima aku gitu loh. Perkara nanti keluarganya kayak yo kowe punya calon istri harus seperti ini ya. Perkara kayak gitu kan. Kalau aku yang penting kowe gelem urip karo aku ya ayo dijalani. Ya memang sih menikah itu menyatukan dua keluarga. Tapi kan kita harus menyatukan dua orang ini dulu baru kita menyatukan dua keluarga. Betul, Kayak harus gitu loh. pahami Nah, dulu. bukan kita ketika kita mau nikah kita udah sama-sama yakin nih. Terus keluarga satu ini ya menerima, tapi mereka ada persyaratan tertentu kayak gitu. Terus kita jadi batal menikah ya enggak gitu juga. Yang menjalani hidup kita berdua. Mereka semua ini kalau prinsipku ya entah prinsip yang lain. Mereka semua ini coro-corone kaya gur nunut gitu. Ya, Itu tetap kalau aku kita sih yang gitu. jalani. Ya, jadi satukan kita dulu baru kita bisa menyatukan dua keluarga ini. Dengarkan. Kalau aku kayak gitu. Dengarkanlah. Jadi bukan yo ayo kita menyatukan dua keluarga kita ini baru kita bersatu enggak. Yes. Tuh, kalau aku kayak gitu. Lah yen kowe yang menyatukan keluargane, kamu menyatukan aku menyatukan dengan keluargaku, ya sing menikah keluargane tok. Itu kalau aku seperti itu. Sebelum kan berarti kan ada tahapannya. Sebelum ke keluarga harus kita berdua misalnya kita berdua kan harus kita harus sepakat dulu nih. Ya, mau gimana, konsepnya seperti apa ya. Kita bisa bareng kan harusnya gitu. Iya. Kalau dari kita sudah sepakat dan mungkin memang ada masalah di salah satu keluarga ataupun kedua keluarga, ya bagaimana cara kita berdua untuk meyakinkan keluarga tersebut. Kalau aku seperti itu. Tapi di saat sudah sepakat kemudian mau menyatukan dua keluarga ini kan juga pasti nggak mudah ya. Artinya nggak mudah. Nah, banyak persepsi juga dari orang-orang atau entah itu cewek atau cowok itu ketika dia berusaha untuk menyatukan dua keluarga ini dan dari salah satu pihak keluarga misalnya dia belum approve lah Indonesia belum approve tuh ketika orang tuanya belum merestui itu kayak seolah-olah Tidak bisa diperjuangkan. bukan tidak bisa diperjuangkan deh, tetapi kayak membangkang
Jadi durhaka durhaka. ketika durhaka itu. tidak sesuai Ah. dengan harapan orang orang tua. tua gitu. Ada yang kayak gitu kan, kayak seolah-olah kalau kita berbeda pendapat dengan orang Orang tua, tua. itu kayak jadi durhaka itu loh. Aku enggak Ah. manut dengan orang tua, aku pokoknya harus manut dengan orang tua. Padahal sisi lain ketika dia sudah memutuskan untuk menikah, kalau masih terus kayak gitu kan jadi ya gimana dong? Mhm. Kalau Jadi- aku sih aku ngalamin kayak gitu juga. Oh iya, Aku ngalamin kayak gitu juga. Jadi kalau terus. kalau aku sih lebih ke kayak gini. Kita nih udah sepakat nih berdua. Kita bilang ke orang tua, kita bilang, kita kemukakan begini. Apa yang tidak disuka? Nah, apa sih Pak Bu nggak sukanya ke Anak ini ini, apa? Ke ah. anak ini apa? Ah. Yaitu coba diungkapkan kan. Nah, kalau orang tua sudah mengungkapkan, ya aku rasa seneng ini. Oke lah, bagaimana kita memperbaikinya? Gitu. Bisa Kalau diperbaiki apa enggak? kalau aku sih seperti itu. Jadi bukan terus ketika kita, kalau aku ya, bukan terus ketika kita, oh aku mau sama ini, aku mencoba ngomong dan itu aku dianggap durhaka, bukan seperti itu. Kalau menurutku kita kan kita kan mengemukakan pendapat kita. Orang tua juga punya hak dong mengemukakan pendapat. Orang tua kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya, gitu kan? Nah, Pasti. kayak gitu. Jadi kita sharing lah sama orang tua, apa sih yang tidak disuka dari anak ini, terus anak ini begini loh, terus kalau memang masih tidak suka, oke kita pertemukan, kita ajak ngomong sama-sama kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Itu effortnya kalau misalkan mau menikah ya. Ya yang penting antara laki-laki sama perempuan ini harus Saling klik memperjuangkan dulu. harus klik dulu. Kalau klik dan salah satu nggak mau berjuang, ya udah nggak usah dilanjutin, itu berarti memang belum klik kayak gitu. Tapi kalau yang namanya klik, ya ayo kita berjuang sama-sama. Ketika kamu lemah ya aku kuatkan, ketika aku lemah ya kamu kuatkan kayak gitu. Wow. Itulah. Ya memang ya itu mungkin kalau sudah mantap untuk menikah ya. Iya. Kalau aku kan sama sebelum-sebelumnya juga memang pengen nikah, cuma belum terlalu mantap karena menikah itu kan perlu banyak persiapan ya, dari segi mental, finansial Iya, ataupun iya, apa kan iya. tetap perlu persiapan gitu. Sebenarnya kalau finansial sih ya memang perlu, tapi saya kalau aku kurang suka dengan orang yang ngomong nikah kuwi modale akeh gitu. Enggak. Karena Terus itu Allah itu sudah bilang rezekinya ketika kamu menikah itu sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Jadi ketika kamu nikah pasti nanti akan ada rezekinya, karena aku udah ngalamin kayak gitu loh. Oh. Jadi yang paling penting memang Iya, mental. Sebenarnya mental. Tapi balik lagi ke topik yang tadi, kalau orang tua tidak setuju terus menganggap kita durhaka. Selama ini Dok yang saya lakukan terlalu Jadi dibilang kan nurut sih tercinta. enggak, tapi terlalu dibilang bangkang juga enggak ya. Karena kadang ketika bawa pulang cowok ke rumah Waduh. gitu kan. Wes, maksudnya dikenalin ke orang tua gitu. terus Ketika ini nggak tahu sih ya, ketika ibu saya bilang ibu saya nggak suka sama orang itu, karena ibu saya tuh orangnya belak-belakan. Dia kalau marah tuh langsung ibu pokoknya nggak suka gitu. Ketika dia tidak suka, entah kenapa, walaupun mau saya berjuang sekeras apa untuk meyakinkan, akhirnya putus juga. Ya udah, berarti kan memang gini ya, kamu yang berjuang sendiri ya. Ya kita berdua berusaha untuk memperbaiki Ya diri. Aku bilang kan ke dia kalau ibuku nggak suka kalau misalkan gini. Pernah waktu itu tentang stylenya. Jadi aku pernah punya cowok tuh stylenya tuh suka pakai celana pendek. Suka pakai celana pendek gitu. Pokoknya pakai celana pendek. Suamiku banget. Ya, di event apapun tuh dia suka dia suka pakai celana pendek, sampai pada akhirnya ibuku kurang srek dengan kok datang ke rumah pakai celana pendek gitu loh. Terus memang pendeknya seberapa tadi? Sepaha. Hotpan. maksudnya aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Mata kaki. Sampai lutut. Oh iya sampai lutut. Nah, itu celananya sedikit di atas lutut gitu loh. Waduh. Maksudnya. Nah, sebenarnya ya biasa sih Mas, kalau orang kita lihat gitu ya pakai celana pendek pada umumnya, tapi ibuku kurang berkenan karena berpikirnya bahwa lo kamu datang mau ketemu calon mertuamu kok stylemu seperti itu gitu. Tak sampaikan dia akhirnya mau memperbaiki nih kalau datang pakai celana panjang. Tapi kan
ibuku sudah tergores dulu gitu loh. Udah kayak ya kamu dulunya kayak gitu mau piye meneh gitu. Ya sudah berusaha untuk meyakinkan, sudah berusaha menjadi apa yang ibu saya inginkan, tapi ternyata tetap tidak nggak bisa. mau. Ya. Ya. Dianya Ya lebih sudah. menyerah sih. Dia yang Ya menyerah. sudah kalau kayak gitu. Tapi itu dok, sebenarnya kan itu Itu jadi sudah berjuang. ya bisa dibilang itu jadi salah satu perjuangannya juga. Tapi selain itu kadang kita lupa kalau mau ngenalin orang itu kan belum kenal ya sebelumnya kan. Harusnya Artinya dikasih tahu di harusnya awal. harus dipresent dulu nih. Oh, Ha-ha. Bu, ini loh orang ini gini. Pokoknya diisi semua dulu lah. Dan Yes. calon kita itu harus di briefing. Heeh. Nanti Oh gini. gitu ya. Sebelum ketemu tuh harus di briefing. Kalau pengalaman pribadi, aku pernah juga deh kayak gitu deh. Jadi emang nggak serak belum serak lah intinya. Dari orang tua, udah masih biasa aja gitu. Terus ajak muter-muter tuh, oh dulu ini loh kampusnya dia, gitu. Dia tuh kalau kerja kayak gini, gini. Sampai akhirnya juga oke. Tapi bubar. Gara-gara yang lain. Jadi itu sih Nah itu yang beda cerita lagi Beda kalau cerita, itu. makanya iya, tapi- seberapa keras kita berjuang tuh kadang hasilnya juga tetap masih misteri gitu loh. Bener ya, berarti kan balik lagi ya memang suamiku itu jodohku. Jadi Iya, kan iya. dipersatukan gitu. Ya itu memang nggak jodoh sih. Entah kenapa ketika ibu saya berkata nggak suka gitu, Ya pasti selang beberapa bulan lah pasti Bubar. putus. Termasuk sama yang itu juga karena ibu saya sedikit Yang 7 kurang bulan, berkenan yang 7 ya. bulan itu. Ibu saya sedikit kurang berkenan. Prematur ya itu berarti. Iya, prematur 7 7 bulan. bulan. Harusnya sih mau saya lanjutin sampai 9 bulan gitu loh. 19 10 hari dong. Iya, makanya tapi ternyata saya udah nggak kuat gitu. Dok, ini kayaknya kita cukupin aja Iya, ya. kayaknya Ada terlalu yang lama. ngantuk wes. Saya 2 jam lebih loh ya. Ada yang wes ngantuk banget. Oke, kita tutup. Apa? Kesan-kesan Tutup, Dek. ya itu tuh Apa? pakai kata-kata Oh, iya, sebagai kata-kata. penutup yang Iya. bagus gitu. Kayak apalah kesimpulan dari kerandoman kita. Ya di wes sini. yang paling nom Ya saya. enggak no, aku kan host di sini. Oh, Oh gitu. Kalian berdua yang menyampaikan kata-kata mutiara atau kata-kata brilian dari kalian berdua berarti ini, tugas gitu. saya diambil alih ya. Oke. Apalah dari Mas jadi dulu dah. Apa? Ya apa? Ya kata-kata mutiaranya. Kata-kata brilian apa dari randomnya kita hari ini gitu. Dari awal sampai akhir ini kan lumayan banget ya. Random banget, kita nggak jelas lompat-lompat ngobrolnya. Tapi kalau ditarik kesimpulan tuh hidup itu kan kita yang menjalani dan itu pilihan kita. That's right. Tetapi apapun yang jadi pilihan kita, apapun yang kita lakukan, terserah mau kita apa yang mau kita lakukan, bebas. Kita ada kebebasan untuk memilih, tetapi bertanggung jawablah. Yes. Saya suka. Ya? Kalau aku sih stop insecure and let's find your happiness. Karena happiness itu make your own happiness sebenarnya. Karena happy itu jangan pernah diletakkan ke seseorang. Kalau kita meletakkan happy kita ke seseorang, seseorang itu pergi, ya happymu juga pergi. Jadi find your happiness. Benar, aku hampir mirip ke dia. Apa banget? Love myself. Jadi cintai diri kita sendiri baru kita mencintai orang lain. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita bisa mencintai orang.